Part 27. Takut hamil. Sepertinya ibu mertua tidak terima jika aku tidak menghargai Mas Bimo lagi. Terus terang, aku sangat sakit mengakui hal itu kepada beliau. Namun, aku tidak ingin larut dalam kesedihan. Satu-satunya cara agar hati ini kembali tertata adalah menganggap Mas Bimo bukan siapa-siapa lagi. Mungkin aku akan dinilai sebagai istri yang egois karena langsung membenci suami dengan satu kesalahan. Namun, perbuatan Mas Bimo itu menunjukkan kalau dirinya tidak menginginkan aku lagi. Jika kesalahannya hanya sebatas mengabaikanku karena permainan di ponsel, mungkin aku masih bisa terima. Aku akan memberikan penjelasan kepadanya supaya tidak terpengaruh dengan sesuatu yang banyak menyita waktu hingga mengabaikan keluarga. Namun kenyataannya bukan permainan yang membuat Mas Bimo berpaling dariku, tetapi wanita lain. Aku akan belajar menerima kenyataan kalau aku bukan pilihannya. Dia menganggapku hanya sebagai kebutuhan. Pada saat dia memerlukan sesuatu, dia pun mengingatku. Tetapi setelah dia bosan, dia dengan tega mencampakkan aku. Apa mungkin ini balasan atas apa yang kulakukan terhadap orang tuaku? Mereka dengan tegas mengatakan bahwa hanya Andrew yang mampu memberiku kebahagiaan. Tetapi aku tetap bersikeras menolak dinikahkan dengan pemuda itu. Apa kabar Andrew sekarang? 2 hari yang lalu, dia masih tetap mengirimkan pesan kepadaku seperti sebelum-sebelumnya. Namun, aku tidak pernah memberikan respon. Aku juga mengabaikan telepon darinya. Sebenarnya, aku kasihan melihat dirinya yang belum menikah hingga saat ini. Dia mengaku kepada keluargaku kalau dia tidak akan bersanding dengan wanita selain aku. Bagaimana bisa dia berpikiran seperti itu? Sangat jelas dia tahu kalau aku telah berstatus sebagai istri Mas Bimo. Kenapa kamu tidak pernah mencoba membuka diri untukku, Kla? Tanya Andrew saat kami masih duduk di bangku SMA. Rasa itu tidak bisa dipaksa. Aku yakin kamu pasti akan menemukan gadis yang benar-benar mencintaimu. Aku hanya mampu mengatakan itu kepadanya. Tapi aku hanya mencintaimu sejak dulu. Apa yang kualami sekarang? Mungkinkah balasan atas perbuatanku terhadap papa dan mama? Aku sebagai anak telah menorehkan luka di hati mereka. Aku masih sangat ingat ketika mama menangis dan memohon agar aku tidak menikah dengan Mas Bimo. Jangan salah pilih suami, sayang. Kamu baru mengenalnya. Bagaimana bisa kamu langsung tahu sifatnya? Mama mengingatkanku. Mas Bimo orang baik, Mah. Mama jangan khawatir. Kala pasti bahagia bersamanya. Aku dengan yakin mengatakan kalau Mas Bimo yang terbaik. Namun, ternyata aku salah. Sekarang aku baru sadar dan mengakui kalau apa yang papa dan mama katakan memang benar adanya. Nasi sudah menjadi bubur. Semuanya telah terjadi. Aku tidak mungkin mampu untuk mengubah keadaan agar mengikuti keinginan papa dan mama. Saat ini, mereka justru tidak menganggapku lagi sebagai anak, walaupun Kak Ratu beberapa kali menyampaikan kalau papa dan mama merindukanku. Terus terang, aku makin tidak kuasa untuk bertemu dengan orang tuaku setelah perbuatan Mas Bimo. Padahal sebelumnya, aku berpikir akan menemui mereka setelah Mas Bimo berhasil untuk tetap setia menjadi suamiku. Kenyataan kadang tidak seindah harapan. Itu yang kurasakan saat ini. Aku sempat berpikir bahwa apa yang orang tua putuskan tidak selamanya membawa kebahagiaan. Karena saat itu, aku yakin kalau Mas Bimo yang akan memberikan kenyamanan untukku. Ternyata, apa yang aku pikirkan berbanding terbalik dengan kenyataan. Apa mungkin ini hukuman untuk anak yang tidak mendengarkan nasihat orang tua? Hukuman untuk wanita yang mengabaikan cinta seorang pemuda baik? Maafin aku, Pak, Mah, Andrew. Malam ini setelah menidurkan Bagas,
Aku memilih duduk di ruang TV untuk menelpon Kak Ratu. Sementara Mas Bimo sedang berkutat dengan pekerjaannya di ruang tamu. Semenjak hubungan kami tidak seperti dulu lagi, kebiasaannya pun berubah. Dia lebih sering menghabiskan waktu di depan laptop yang dia bawa dari kantor. Aku tidak pernah bertanya kepadanya, tetapi aku menebak kalau dirinya sibuk dengan pekerjaan. Mungkin karena hatiku telah tertutup hingga tidak ingin tahu lagi tentangnya. Aku bahkan jarang memberikan respon ketika dia berbicara kepadaku. Aku tidak tahu sampai kapan hubungan kami akan bertahan. Seandainya Bagas tidak terlalu dekat dengan Mas Bimo, mungkin akan mudah bagiku untuk meninggalkan rumah ini. Akan tetapi, aku tidak kuasa ketika melihat Bagas bermain dengan papanya. Aku tidak sanggup memisahkan mereka. Aku akui kalau Mas Bimo sangat penyayang dan peduli terhadap anak. Oleh sebab itu, Bagas pun tidak bisa jauh darinya, kecuali saat kerja. Halo Klah, ternyata telepon dariku telah tersambung untuk Kak Ratu. Halo Kak, maaf kalau aku ganggu. Enggak kok, ini kakak lagi nyantai di kamar. Kak Revan ada. Aku takut kalau Kak Revan mendengar pembicaraan kami. Enggak kok, belum pulang kantor, masih lembur. Aku lega mendengar balasan Kak Ratu. Andra Kak, aku menanyakan anak Kak Revan dan Kak Ratu. Andra lagi belajar di kamarnya. Aku kangen dia, pasti udah gede sekarang. Aku tiba-tiba mengingat kebersamaanku bersama keponakanku tersebut. Baru kelas 4. Tuh kan, udah gede. Waktu aku di sana, dia masih TK. Gak terasa ya, waktu cepat banget berlalu. Makanya kamu pulang dong ke sini. Kakak juga ingin ketemu Bagas. Suara Kak Ratu tiba-tiba berubah serak, seperti menahan tangis. Kakak kenapa? Tanya aku ingin tahu. Kakak sedih karena papa dan mama belum pernah melihat cucu dari anak perempuan mereka. Aku terharu mendengar penuturan Kak Ratu. Aku jadi mewek nih Kak. Aku tidak kuasa memendung air mata agar tidak jatuh. Kamu nangis sayang? Telepon sama siapa? Aku dikagetkan suara Mas Bimo. Sejak kapan dia duduk di dekatku? Aku pun langsung mengakhiri telepon secara sepihak. Aku harap Kak Ratu mengerti dengan apa yang kulakukan. Mau tahu aja, kamu lupa dengan apa yang aku bilang. Jangan kepoin hidupku. Aku tetap memberikan jawaban dengan ketus kepadanya. Sampai kapan kamu seperti ini sayang? Aku kangen kamu yang dulu. Dia makin mendekatkan diri hingga tubuh kami bersentuhan. Sampai aku dan Bagas meninggalkan rumah ini. Aku gak akan membiarkan hal itu terjadi. Kita lihat aja nanti. Aku hendak berdiri dan berniat akan kembali ke kamar. Tetapi dia mencegahku. Dia meraih tanganku lalu menggenggamnya. Jika kamu memang tidak ingin melihatku lagi, akhiri saja hidupku. Aku ikhlas, yang penting kamu bahagia. Aku tidak pernah berpikir kalau dia mampu mengeluarkan keinginan tidak masuk akal itu. Kamu enak banget. Kamu harus mendapatkan balasan atas perbuatanmu. Kalau hidup kamu berakhir, kamu gak akan merasakan sakit hatiku. Aku tidak terima dengan ucapannya. Jadi, apa yang kamu inginkan sekarang? Bersikaplah seolah-olah kalau kita tidak memiliki hubungan apa-apa. Satu hal lagi, tolong ingatkan ibumu agar tidak menuduhku yang bukan-bukan. Dia pun melepaskan genggamannya, lalu aku segera beranjak ke kamar. Dia tidak tahu kalau hatiku sangat sakit setiap berkata kasar kepadanya. Aku belum mampu membuang rasa yang masih ada. Aku tidak mungkin secepat itu berhenti mencintainya, walaupun aku selalu berusaha meyakinkan diri kalau kami tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Apakah aku egois? Aku melupakan semua kebaikan yang pernah dia lakukan karena pengkhianatannya. Wajarkah aku bersikap tidak peduli di depannya? Aku tidak tahu harus bertanya kepada siapa.
Aku tidak mungkin bercerita kepada Kak Ratu. Apa sebaiknya aku meminta pendapat Ayu? Jika dia memintaku memaafkan Mas Bimo, apakah aku rela dan ikhlas? Jika aku bersedia memberikan maaf, mungkinkah Mas Bimo tidak akan mengulangi perbuatannya? Aku takut membayangkan hal itu. Apa yang harus aku lakukan? Aku sesak menjalani hubungan seperti ini. Meskipun aku telah berusaha untuk bersikap santai, tetapi hatiku tetap sakit. Aku merindukan saat-saat bermesraan dengannya ketika Bagas telah tidur. Biasanya, Mas Bimo akan bercerita sambil memelukku sebelum kami menuju alam mimpi. Namun, beberapa minggu ini, kami tidak melakukan rutinitas itu lagi karena aku berusaha menjaga jarak darinya. Aku kangen, sayang. Aku terkejut merasakan pelukan Mas Bimo. Apa dia mengetahui isi hatiku? Dia selalu saja muncul tiba-tiba. Atau mungkin aku yang terlalu sering menghayal hingga tidak menyadari keberadaannya. Entah kenapa, aku tidak kuasa saat dia memberikan sentuhan-sentuhan yang mampu membuatku terbuai. Aku tidak memberikan penolakan ketika dia mengambil haknya sebagai suami. Bagaimana kalau aku hamil? Biasanya aku minum pil untuk mencegah kehamilan karena mengingat Bagas masih kecil. Kamu jahat, Mas. Aku menitikkan air mata setelah kami selesai melakukan tugas suami istri tersebut. Apa yang akan Clara lakukan ke depannya?